Ari dan Raka yang mendaki gunung menuju markas Guntur, yang terletak di puncak yang jauh lebih tinggi. Suasana semakin mencekam. Ari merasakan perasaan yang semakin berat, bukan hanya karena perjalanan fisiknya yang melelahkan, tetapi juga karena ketegangan antara dirinya dan Raka yang belum sepenuhnya sembuh. Setiap langkah mereka semakin mendekat ke tempat yang penuh dengan konflik dan kenyataan pahit. "Aku bisa merasakannya," kata Ari dengan suara berat. "Kita sudah sangat dekat, Raka." Raka hanya mengangguk, matanya masih menatap lurus ke depan. "Guntur sudah menunggu. Kita harus siap." Namun, ada sesuatu yang berbeda pada Ari. Meskipun tujuan mereka untuk menghentikan Guntur semakin jelas, ia mulai merasa bahwa pertempuran yang sesungguhnya bukan hanya melawan Guntur atau pasukannya. Yang lebih penting adalah pertarungan yang harus ia hadapi dalam dirinya sendiri. Pertemuan dengan Guntur. Setibanya di puncak gunung, Ari dan Raka akhirnya sampai di markas Guntur, sebuah kota kecil yang tersembunyi di balik tebing tinggi, penuh dengan bangunan kayu tua dan tanda-tanda kehancuran. Terdengar suara tawa dan teriakan yang berasal dari dalam, mencerminkan kehidupan yang penuh dengan kekerasan dan kekacauan. Mereka mendekat dengan hati-hati, mengamati lingkungan sekitar dengan waspada. Di dalam markas, Guntur duduk di sebuah kursi besar, dikelilingi oleh beberapa orang anak buahnya. Matanya tajam, penuh dengan kewibawaan. Ketika melihat kedatangan Ari dan Raka, ia tersenyum lebar, seolah sudah menunggu kedatangan mereka. "Ari, Raka, akhirnya kalian sampai juga," kata Guntur dengan suara dalam dan dingin. "Aku sudah menunggu kalian, bahkan sejak kalian pertama kali keluar dari desa kecil itu." Ari langsung melangkah maju dengan langkah pasti, meskipun di dalam hatinya ada perasaan cemas yang semakin membesar. "Guntur, aku datang untuk mengakhiri semua ini. Apa yang kau lakukan pada orang tuaku, itu tidak bisa dibiarkan begitu saja." Guntur tertawa, kemudian berdiri dari kursinya dengan tenang. "Aku tahu, anak muda. Aku tahu kau datang untuk membalaskan dendam orang tuamu. Tapi hidup ini lebih dari sekadar membalas dendam, Ari. Kau harus tahu itu. Aku tidak peduli dengan kata-katamu, Guntur. Aku datang untuk menghentikanmu." Guntur mengangkat tangan, memberikan isyarat agar para anak buahnya mundur. "Tidak ada yang akan menghalangimu. Tapi ingat, Ari, apa yang kau hadapi bukanlah musuh di luar, tetapi musuh dalam dirimu sendiri." Dengan cepat, Guntur menghunus pedangnya, dan sebuah pertarungan sengit dimulai antara Ari dan Guntur. Pedang beradu, menghasilkan suara yang keras, menggema di seluruh markas. Ari merasa tubuhnya dipenuhi dengan adrenalin, melawan Guntur dengan segala yang ia pelajari dari kakek Sarwo, jawara tua, dan pelatihan silatnya selama ini. Namun, Guntur sangat tangguh. Setiap gerakan Ari bisa dengan mudah dibaca dan diblokir. Ari merasa terdesak, dan dalam hati ia bertanya-tanya, apakah aku sudah cukup kuat untuk melawan orang sepertinya? Raka, yang berdiri menyaksikan pertarungan itu, tampak bingung. "Ari, fokus. Jangan biarkan dia mengendalikanmu." Tapi, meski Raka memberi semangat, Ari semakin merasa terjebak dalam permainan Guntur. Amarah yang pernah ia coba kendalikan tiba-tiba muncul begitu saja, dan itu justru membuatnya kehilangan fokus. Dalam sekejap, Guntur berhasil menangkis serangan Ari dan memukulnya dengan keras hingga Ari terjatuh ke tanah. Saat terjatuh, Ari terdiam beberapa saat. Keringat menetes di wajahnya, dan tubuhnya terasa sangat lelah. Ia melihat ke atas, memperhatikan Guntur yang berdiri dengan penuh kewibawaan, seolah sudah menang. Suasana menjadi sangat sunyi, hanya terdengar napas Ari yang berat. "Ari." Suara kakek Sarwo terlintas dalam pikirannya. Seorang jawara sejati tidak terjatuh hanya karena fisik. Kekuatan sejati datang dari dalam dirimu, dari ketenangan hati dan kebijaksanaan dalam menghadapi setiap ujian hidup. Ari menutup matanya, merasakan gelombang emosi yang membanjiri dirinya. Amarah, dendam, dan kesedihan bercampur menjadi satu. Namun, ia tahu, jika ia tidak mengendalikan dirinya sekarang, ia akan kalah, bukan hanya dalam pertarungan fisik, tetapi juga dalam pertarungan batin. Ia bangkit perlahan, berusaha menenangkan pernapasannya. "Aku tidak akan kalah. Aku tidak akan biarkan amarah mengendalikan aku lagi," pikirnya dalam hati. Guntur yang melihat perubahan pada Ari hanya tersenyum tipis. "Akhirnya, kau mulai mengerti, anak muda. Tapi apakah itu cukup untuk mengalahkanku?" Ari, dengan perasaan yang lebih tenang, kembali bangkit. "Aku bukan lagi anak yang sama. Aku tidak hanya mencari balas dendam.
Aku mencari kedamaian dalam diriku. Itu yang akan mengalahkanmu. Dengan ketenangan yang baru ditemukan, Ari kembali melancarkan serangan. Kali ini, setiap gerakannya lebih terkontrol. Lebih penuh kesadaran. Pedangnya bergerak dengan lincah, tidak terburu-buru, tetapi penuh dengan keteguhan hati. Guntur mulai kesulitan menghadapi serangan Ari yang lebih terstruktur dan terkendali. Saat pertarungan semakin sengit, Ari mulai menyadari bahwa Guntur bukan hanya seorang musuh yang harus dikalahkan secara fisik, tetapi juga simbol dari kekacauan yang bisa menguasai dirinya. Setiap serangan yang ia lepaskan, bukan hanya untuk melukai Guntur, tetapi juga untuk mengalahkan sisi gelap dalam dirinya, sisi yang selama ini mendorongnya untuk membalas dendam tanpa berpikir panjang. Pada akhirnya, Ari berhasil menaklukkan Guntur dalam pertarungan yang menentukan. Guntur terjatuh, terluka parah, dan hanya bisa mengangkat wajahnya yang terhuyung, melihat Ari yang berdiri tegak di hadapannya. "Ari, kau sudah menjadi jawara sejati," kata Guntur dengan napas terengah-engah. "Tapi apakah kau benar-benar bisa mengubah dunia ini?" Ari terdiam sejenak, menatap Guntur dengan tatapan yang tidak lagi penuh dengan kebencian. "Aku tidak ingin mengubah dunia, Guntur. Aku hanya ingin mengubah diriku sendiri. Dan itu sudah cukup." Ari berdiri di sana, memandang Guntur yang terjatuh di depannya, bukan dengan rasa bangga atau kemenangan, tetapi dengan rasa damai yang telah lama ia cari. Ia tahu bahwa meskipun Guntur kalah hari ini, yang lebih penting adalah ia telah mengalahkan dirinya sendiri. Di sisi lain, Raka yang melihat pertarungan itu selesai, mulai merasa ada perubahan dalam dirinya. Ari tidak hanya mengalahkan Guntur, tetapi ia juga mengalahkan bagian dari dirinya yang lebih gelap. Mungkin, ini adalah awal bagi Raka untuk melakukan perubahan juga.